Al-Ghazali pernah bicara dalam syarah Minhajul Abidin. Lun ka pernah lu mencekal lekun Imam Al-Ghazali. Putra hal-hal yang mempercepatkan barang tersebut untuk merempuk kelebihan, untuk merempuk keagungan dan merempuk kemuliaan kepada manusia. Manusianya putra dilakukan dan putra ibubut sehingga adalah manusianya menjadi adalah bagah merempuk mulia sesuai dengan pegat manusia mulia. Nyak bagah medema kemuliaan, kesempurnaan dan penghargaan kepada manusia adalah iaitu yang pertama dengan mengerjakan taat. Satu, dan yang kedua dengan melazimkan berkhidmat kepada Allah Ta'ala. Dua, dan yang kelima dengan menjalankan ia akan umurnya kepada jalan ini. Taat tetap manusia itu dilakukan sesudah adalah taat lagian biasa melakukan khidmah dengan hana lepas-lepas, dan yang kelima kenturo duwara tetapi adalah sepanjang umur. Kesimpulan, tunduk di bawah perintah Allah, iaitu makna taat dan tunduk di bawah perintah, dan melazimkan dalam tunduk di bawah perintah berkhidmat. Makna berkhidmat hanya mengharap imbalan, tetapi mengkhidmat karena menganggap itu merupakan satu memang kewajiban dan kebutuhan. Penyawanan yang kekun khadam hanya menghajat imbalan. Kalau demikian menurut Imam Ghazali, orang yang melakukan taat dan berkhidmat kepada Allah hana tergetupih di dalam ingatan bekerja taat kepada Allah Ta'ala yang nak ingin mendapat imbalan. Pakai salat hana terserih latih yang merempuk pahala namun jid. Pakai terjauh maksiat hana terserih latih yang baik nazir oleh Tuhan walaupun tetapi itulah berkhidmat. Tapi menyokol lagi sama dengan adalah dalam dikategorikan di dalam khidmat. Kapan menansikap manusianya semenjak katanya tak patuhi dan tak ikuti aturan Allah dengan masa taklif sampai sepanjang umur dalam bentuk ibadat selalu demikian. Artinya ibadat yang sifatnya amat terkerjakan karena tunduk di bawah perintah, dan ibadat pekerjaan yang terkerjakan dengan meninggalkan karena tunduk di bawah perintah, iaitu perintah larangan. Menyolagainya bentuk bakri, maka aku dapat akan dia atas jumlah 40 keramat. Pegat laganyan, laganyan ikuti dalam sikap udip kesarian antara makhluk dengan Allah Ta'ala. Imam Al-Ghazali menyatakan metema kemuliaan kurangnya 40 macam. Yang ingin capainya adalah merempuknya sama dengan hana tujuan berbuatnya metemanya. Tetapi menyonyan yang tak berbuat lagi guna berkhidmat, maka kurangnya nijuk oleh Allah Ta'ala 40 macam kelebihan. Tetapi bak kerja hana mengharapkan yang menemu 40. Kerja pekan kerja khadam Allah. Laginya bentuk pekerjaan Allah akan memberikan. Menyamanan puasa yang diberi oleh Allah Ta'ala kan imbalan. Pecit yang diberi oleh Allah Ta'ala itu adalah fadli, dan itu satu kemurahan Allah Ta'ala. Di antara 20 kemuliaan dan persalinan, yang pertama adalah nijuk 20 macam kemuliaan, dan yang kedua juga 20 macam adalah pertukaran. Menyabarihkan medih tikap jinau kalaganya. Awal lagi lain kitanya audu dawakan ubuah li Allah Ta'ala. Artinya yang kira-kira nepusalil li Allah Ta'ala pakaian yang pakaian biasa. Pakaian yang biasa katanya itulah bawaan yang lagi yang kena manusia hawa nafsu. Tapi nepusalil lain li Allah Ta'ala dengan pakaian yang sempurna. 20 maka nepegah li beliau 20 daripadanya di dalam dunia dan 20 di dalam akhirat. Secara kontan nebaya oleh Allah Ta'ala tingkat peringkat kemuliaan dan kebahagiaan ini, dan secara taprih pada sabah saat itu adalah sesudah kembali kepada Allah. Artinya dikda'e bak orangnya 40 boh kelebihan nijuk oleh Tuhan karena menantikap di dalam taatan dan berkhidmat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sepanjang umur. Kemudian adalah makna 40 macam 20 di dunia dan 20 di akhirat. Maka adapun keramatnya yang di dalam dunia
adalah istilah ji keramat. Menyamanan keramat adalah menurut Imam Ghazali kesawana ke manusia biasa. Puasa yang merupakan kemuliaan yang dijauh oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, bahwasanya menyebut Allah Ta'ala akan dia dan memuji ia atasnya, dan semulia-mulia bagi hamba itu keadaan Tuhan sekalian alam itu menyebut dia di dalam memuji dia. Kelebihan yang pertama yang dijauh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala urangnya adalah selalu disebut-sebut oleh Tuhan. Sebutan yang disebut-sebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada urangnya bukan hanya disebut nepegah orang, tapi dalam makna sebut memuji. Selalu menyebut dan memuji. Sebut najis tiap orang yang maksiat, tiap orang yang kafir, hendak piyu Allah nak sebut. Tapi sebut-sebut nama tersebut sebut di dalam mencela. Artinya selalu disebut innal ladzina amanu wa amilus salihati falahum jannatun tajri min. Kemudian ayat yang lain juga demikian, siapa yang berbuat taat maka keji akan lumbi Allah lilun pulin. Kemudian ayat yang lain yang bahawa orang manusia tersebut orang yang good dalam pandangan lung. Inna akramakum indallahi ataqakum. Artinya lelah sebutan-sebutan yang disebut oleh Allah Ta'ala. Yang sebutan-sebutannya adalah salah satu daripada akan Nabi kemuliaan oleh Allah. Kalau demikian, tergolong dalam kalangan katanya orang yang tersebut, orang yang disebut oleh Allah Ta'ala, maka telah menikmati dan menerima kemuliaan yang dijauh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian pekan kenyamanan, karena adalah yang paling mulia orang dan paling tinggi martabat manusia. Yang orang yang selalu Allah Ta'ala menyebut dia dan selalu Allah Ta'ala memuji. Sebut Allah lebih ke orangnya dan orangnya selalu nupuja di Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka inilah yang dalam nilai keramat yang pertama. Yang kedua, bahwa syukurkan akan dia itu Tuhan Jalla Jalaluh dan membesarkan ia akan dia. Dan jikalau mensyukurkan makhluk yang dhaif ini yang seumpama dan membesarkan ia akan dikau, niscaya mulia engkau dengan dia, maka betapa pula dengan Tuhan yang awalin dan akhirin. Yang kedua adalah sifat kemuliaan yang kena dijauh oleh Allah Ta'ala, mensyukurkan akan dia itu Tuhan Jalla Jalaluh dan membesarkan ia akan dia. Dan jikalau mensyukur akan makhluk yang lain ini yang seumpama pada membesarkan ia akan dikau. Perbandingan sira orang yang manusia biasa diucap terima kasih kepadanya. Sira orang yang orang manusia dianggap mulia kepada kepadanya. Ucapan yang diucap terima kasih oleh manusia yang terbatas. Kemuliaan yang diberi oleh manusia kepada manusia yang terbatas, maka lahirlah kemuliaan orang tersebut. Artinya sira orang hana babahnya hana mengucap terima kasih kepada gonya. Hana sira babah manusia yang hana pegah orangnya gonya orang god. Maka tertanda jauh sebulan tertanda yang bahwa orang yang diberi penghargaan dan selalu disebut baik mendadakan orangnya baik. Yang pegah god adalah dengan dicakat. Tatakat menurut kedanya God, menurut kedanya God, menurut kedanya God, menurut kedanya adalah betul. Lalu di dalam orang mandum pegah God, pegah betul, maka orang tersebut dia akan orang terhormat dalam jumlah manusia. Tetapi kalaulah Allah Ta'ala yang menyebut God dan pegah betul, menyebut dipegah oleh orang God dan betul, orangnya merupakan orang yang terhormat di dalam dunia, maka apalagi yang pegah God yang betul kan manusia, malah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau demikian orang yang kan akui betul oleh Allah Ta'ala dan yang kan akui God oleh Allah Ta'ala, itu pasti itu keramat. Di antaranya adalah Allah Ta'ala menyatakan adalah sawa innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u Allah Ta'ala. Ubina manusia yang paling termakui kelung bahkan jin yang God itu manusia yang nalung berilmu lelut. Inilah manusianya menghargai oleh Allah Ta'ala. Kalau memang barangnya menghargai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
sama dengan be'le Allah yang beri penghargaan, manusia beri penghargaan memang nak harga, maka menyo Allah beri penghargaan lebih berhak adalah berharga. Kalau demikian nijuk oleh Allah Taala tipuannya kepada kedanyo kerana pelahi satu kemuliaan dan satu keramat. Dua. Dan yang ketiga, bahawa mengasihi Allah Taala akan dikau, dan jikalau mengasihi akan dikau penghulu kampung atau raja suatu negeri, niscaya megahlah engkau dengan yang demikian itu, dan beroleh manfaat engkau dengan dia, dan beberapa tempat yang banyak, maka berdapat pula dengan kasihi Rabbul Alamin. Kemuliaan yang kelai adalah Allah Ta'ala negasih ke tira orang, negasih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada tira orang adalah lun adalah sifat jerau. Lung gasih ke orang pembuat jerau. Lung adalah orang murah, lung gasih kepada orang pembuat murah. Lalu adalah putra yang kena pegah oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan kasihan renian kepada orangnya, urung-urung yang lagi yang sifat orangnya, urung kasihan Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, innallaha ma'as sabirin. Itulah buat tanda-tanda haji. Maka Allah Ta'ala beserta, dan Allah Ta'ala menjunjung tinggi, Allah Ta'ala menghargai manusia. Maka orang-orang yang menyatakan ma'as sabirin kan pribadi sira orang, kan pribadi sira manusia. Asai nasifatnya tergolong menyamanan. Orang yang tergolong di dalam sifat yang akan dipuja oleh Allah Ta'ala, yang akan dikasih, nah katanya di dalam sifat tersebut, maka katanya pula telah menikmati satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang keempat, bahwa adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu menjadi wakil baginya yang mentadbirkan akan segala pekerjaannya. Juga kemuliaan yang kelima, Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu menjadikan urunyan sebagai wakil bagi dunia. Urunyan sebagai wakil Tuhan. Kelantauan maknajikan Allah Ta'ala perleh bantuan bagi manusia. Seharusnya Allah Ta'ala sebagai Allah yang khalik, dan aturan udip lam jaro Allah Ta'ala langsung rawana Allah Ta'ala ne purnawa. Menawa cara semayang, lagainya cara bidakut, lagainya cara puasa, lagainya cara berkeluarga, karena kata hambalun Allah itu langsung. Tetapi Allah Ta'ala hana menan pegah ba Rasulullah Muhammad tolong pegah saya cara minta rezeki kayaknya, cara berkeluarga lagainya, cara berumah tangga lagainya, cara pulain lagainya. Rasulullah sampaikan sama dengan Rasulullah itu wakil. Kemudian Rasulullah juga memang beliau merupakan orang yang terbatas. Juga Rasulullah menyambung risalah kepada para sahabat. Sahabat menyampaikan sama dengan dia itu juga wakil dalam menyampaikan. Pat wakil Allah Ta'ala bak petruh agama kepada sampingan kiamat dunia menyamanan nekul Allah Ta'ala melalui lidah Nabi. Orang yang cocok raka ilmu yang nak baklun ke malaikat ke Muhammad ke sahabat, sampai itu nyan orangnya adalah orang yang kalung pusaka lilung barangan. Kesimpulan adalah barang yang gelantau ne pegat Allah Ta'ala ke gelantau Allah Ta'ala pegah tiban semayang ne pegah Nabi. Gelantau ne pegah li Nabi kiban semayang ne pegah li sahabat. Gelantau pegah li sahabat kiban semayang ne pegah li tabi'in. Gelantau tabi'in pegah li tabi'in. Gelantau tabi'in pegah li tabi'in. Gelantau orangnya madunya nak pergi pegah li orangnya nak. Maka seorang yang pegah nyino cara atas semayang li katanya, tengku pengarang kitabnya juga termasuk menawa cara salat, menawa cara zakat. Sama dengan inilah orang yang gelantau ke wakil. Kemudian barang tengku nak pegang lekannya, terus katanya tak pelajari atau kitab tengku. Itanya juga dia ke gelantau wakil daripada orangnya. Kemudian dilikonya bakri pertemuan ulam tengku juga merupakan wakil. Itu adalah satu kemuliaan dan satu keramat yang dijauh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang kelima, bahwa adalah Allah Ta'ala itu memeliharakan akal rezekinya dengan menghadapkan kepadanya daripada sesuatu hal kepada suatu hal daripada tiada payah dan susah. Juga merupakan satu kemuliaan. Allah Ta'ala akan memeliharakan akal rezekinya. Ni tanggung, ni jamin. Artinya mandum-mandum dalam jaminan Allah pasti. Wa ma min dabatin fil ar illa 'alallahi rizquha. Itu secara umum pasti. Tetapi adalah kepada orang tersebut adalah kan sekira tinggal pertanyaan mentang nijuk Allah Ta'ala jaminan di dalam ketenangan dan dalam kepuasan
dengan bentuk rezekinya yang ditanggung oleh Allah Ta'ala dengan menghadapkan kepadanya daripada suatu hal daripada tiada payah. Dari satu kejadian ke satu kejadian, daripada satu kelakuan ke satu kelakuan, nijuk oleh Allah Ta'ala bentuk kelakuan yang terjadi pada uringan dengan kelakuan yang kira-kira haji menjadi mudah rezeki. Dari nyo kerji, dari ye, hana memang ngan sah mitan. Rezeki dari satu kelakuan ke satu kelakuan. Ngan wapnyo, sehingga rezeki ini pun jamil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa kan? Karena wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini juga satu kemuliaan yang dijuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam adalah Allah Ta'ala itu yang menolong baginya, lagi memeliharakan akan dia, akan tiap-tiap setru, dan lagi menolakkan ia daripadanya akan segala orang yang hendak menyahaja dengan kejahatan. Itu kan meningkat religion. Artinya kadang-kadang orang yang melakukan barang yang hanagat, rencana buruk kepada orangnya, sama dengan Allah nalintir. Bagaikan peristiwa yang terjadi pada mula-mula kepada Rasulullah, maka putra rencana dan program yang hanagat pada orang musyrik zaman, Allah menghadang dan Allah Ta'ala menjaga daripada menghalang hanjadeh jatuh buruknya kepada orang tersebut Rasulullah. Dan sampai dengan akhir zaman tetap leganyan buat buruk, buat hanagat, ke orangnya tetap menjaga oleh Tuhan nanti. Cara Allah Ta'ala jaga 10 macam cara. Ada kala hana mesti latih, ada kala ante kena mesti latih, ada jadeh li, ada kala ante memang kan ikatan, naur la edukang sampai ke pegang kengkon. Pokoknya seluruh pekerjaan yang kali terjadi adalah bandung-bandung ji nepelihara oleh Allah Ta'ala kejahatan daripada orang kampung mentang dengan merempuk pertolongan Allah Ta'ala. Ketujuh bahwa adalah Allah Ta'ala itu yang menjinakkan baginya tiada liar ia dengan sesuatu hal jua pun. Dan tiada takut dia akan diubahkan dan digantikan. Lalu kemudian sifat yang ketujuh yang merupakan sifat kemuliaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk jihanaya. Nabi asal tigarih yang dijuk oleh Allah Ta'ala tenang, sengap dan aman. Hana merasa temakut, hana merasa susah bakri. Nyo takut lagi nyo ngan pulin. Urangnya adalah hana ketakut asal lagi pedang Allah Ta'ala itu tanda satu kemuliaan. Karenanya hana patli temita surah yang berbeku, karenanya kan merupakan sejarah terkait kejadian hanjit taubah, hanjit damai. Dan yang kedelapan, mulia dirinya, maka tiada mendapat akan dia itu kehinaan daripada berkhidmat akan dunia dan isinya, tetapi tiada rida ia bahawa berkhidmatkan akan dia segala raja-raja dunia dan segala orang yang besar-besarnya. Kemudian tingkat yang kedelapan kemuliaan orangnya adalah pemana, maka tiada mendapat akan dia itu kehinaan daripada berkhidmat akan dunia. Kira-kira hana gonyan jidrun harga diri dengan karena adalah diikuti barang yang kepentingan agama. Berkhidmat dia dunia, artinya dia merempuk sebuah pekerjaan yang menurut agama jid, menurut agama hanjid, menurut dunia jid. Maka dia merempuk sebuah buat antara agama jid, agama dunia hanjid atau terbalik. Dunia jid, agama hanjid, artinya liurnya nekhadam lagi putunya lagi jid yang nak agama. Tetapi diurangnya adalah rida ia bahawa berkhidmatkan akan dia. Urang tersebut tetapi tiada rida. Hana senang hati adalah urangnya berkhidmatkan akan dia segala raja-raja dunia. Yang penting dengan Allah Ta'ala mantang jirah, maka urang lain kan hana terima jirah enteme. Artinya kan minta jirah ba urang yang raya ba alam, tetapi minta jirah urang yang raya urang minta jirah dengan Allah Ta'ala dengan sendiri menyongan Allah kagak minta jirah, maka urang yang lain juga akan dicari jirah dengan urangnya. Menan pegah oleh Allah Ta'ala dah di kursi, ya ardu man khadamani fakhdimihi. So nyantim takwa taat kelun lagi puduk pedang lun ji hormat lun di khadam lun hana tapuna dijual lain ba ibadat kelun tapi kana harap lun fakhdimihi, maka lidra kepih kira-kira kapahargai urang tersebut. Mengingat orangnya kata tingkatnya dalam kelebihan, maka berangkat alam menyegelam dia khadam orangnya gelam senang hati. Ini kelebihan. Kesembilan, tinggi himmahnya, maka tinggi ia daripada berlumur dengan segala cemar dunia dan isinya
dan tiada berpaling ia kepada perhiasannya dan permainannya, seperti ketinggian laki-laki yang berakal daripada permainan kanak-kanak dan adalah perempuan. Lalu urang tersebut adalah menaen keinginan mikati. Mikat hati adalah keinginan, tetapi mikat hati karena memangnya untuk bertenang saja. Katanya main biasa dengan nemiat, tak pelalai nemiat, tajuk barang menaen nemiat. Katanya tu nak riat dengan medaun. Maka kencit kira-kira lalai dengan terjaga karena adalah sekadar untuk paman. Mikat hati keinginan berkeren. Jadi udip dalam dunianya adalah nikmat Allah Ta'ala kan hanayu maurian dan kan hana. Tetapi mikat hati keinginan, tetapi mikat hati dengan yang beri nikmat. Sehingga nyatakan dalam tulisan kita dulu, yaitu janganlah kata mikat hati bin ni'mati walakin, tetapi ikatlah hati kata bil mun'imi. Allah yang beri ngenyan mikat hati, ngen barang yang kena beri oleh Allah Ta'ala baik mikat hati. Kan dalam artian baik nah. Dan yang ke-10 kaya hati, maka adalah kepuat adalah kan. Ke-10 kaya hati, maka adalah ada bukan mian. Yang ke-10 kaya hati, maka adalah maka adalah anda lebih kaya pun hana itu terkib kalam. Yang ke-10 kaya hati, maka adalah ia terlebih kaya daripada segala yang kaya. Menan itu dalam dunia senantiasa salah ia baik nafsunya dan luas dadanya, dan tiada jagalah asihkan dia kelaparan, dan tiada menduka cita akan dia ketiadaan. Juga salah satu daripada kelebihan yang dijuk oleh Allah Ta'ala kepada orang yang keterubah tingkat lagi bentuk yang kan ada sadilikut, namun di dalam perasaan orangnya adalah sempit dalam pandangan, tetapi hati kaya. Kiban lebih kaya hati, lebih kaya daripada yang kaya-kaya alam dunia, kayanya. Kaya orang lain dan kaya manusianya dalam dunia, tetapi adalah kira-kira haji takut. Nah, di peluh boh moton teoroi tebi irmoh gelam iwo banti peluh gelam mengati. Ada kalam apa, ada kalar bakrau itu. Pakon tikat hati katanya hana tenang. Tetapi urang coba dingkanyo hana tak pernah lagi kan dalam artian nikmat Allah dena sajan hana tak pernah pelara. Kagadah bakri, kau den pulang di doan itu. Kami memangkah nalai bakri, kau den cok balik di malai doan itu. Jadi itulah makna haji kaya hati. Makna kaya hati, putra yang teruh hana merasa satu kebanggaan, dan putra yang gada hana merasa satu kira-kira putus asa. Menang sifat uringan. Menyokaidang sifatnya tanda akan beri oleh Allah Ta'ala adalah jalan yang kamu rempuk kepada keramat. Sebelah bersaya hatinya, beroleh pertunjuklah ia dengan syaya hatinya itu kepada segala ilmu dan segala asrar. Dan jika yang tiada beroleh pertunjuk kepada setengahnya itu, yang lainnya malingkan dengan ijtihad yang bersungguh-sungguh dan dengan umur yang lanjut. Juga salah satu daripada kelebihan dan kemuliaan yang dijuk oleh Allah Ta'ala urang-urangnya adalah hati urangnya Nabi terang oleh Tuhan. Makna Nabi terang oleh Allah Ta'ala pertunjuk, iaitu nyangnya, lemahnya, pubutnya. Yang hananya, lemah hananya, hana pubut yang kenyo. Itulah kira-kira haji sinar hati. Artinya hati urangnya dalam keadaan bersih, pakan kerja bersih dikarenakan karena adalah taat kepada Allah Ta'ala lagi yang jerah, maka menyo hati kaglih, maka hana yang lemah terkecuali lagi asli. Kiban barangnya menal lemah, ubina barangnya ubina lemah. Barang yang raya lemah raya, barang yang mulia lemah mulia, barang yang hina lemah hina. Yang tanda adalah mata terang. Tapi barang yang kira-kira hana terang bakri, barang raya mungkin lemah ubud, atau barang ubud tapi lemah raya, itu tanda hana normal.
Yang kedua belah terbuka dadanya, maka tiada picik dadanya itu dengan suatu jua pun. Segala bala dunia, kesakitannya, kesusahan segala manusia, dan bicara mereka itu. Ngat Allah Ta'ala hana terganggu. Orang lain kemecekat yang hana-hana gura kepada orangnya. Tetap perasaan orangnya lapang dada, kepui kun. Hana tuno kepui kepada adanya yang tukang kun. Hanya dalam tingkat orangnya. Jikun kelung yang ken-ken karena galau depu. Andai kata kai depu barangnya na balonyo hana salah. Tinggal tayu kun han ikeli. Terus buat tingkatnya. Kalau mana dulunya lagi nyawa, kan teh sungguh kita nyawa kun tunu dan tak kaya kita nyawa. Han tagay. Nyawa tanda juga kamu rempuk kemuliaan yang memang peringkat yang lebih raya lam. Keleblah hebat dan menakuti pada segala nafsu mengeri, pada segala nafsu menghormati akan dia segala orang yang baik dan orang yang jahat. Takut akan dia segala orang yang takabur dan segala orang yang keras. Sifat yang keleblah yang merupakan sifat kemuliaan oleh Allah Ta'ala, hebat dan menakuti pada segala nafsu, menghormati akan dia segala orang yang baik. Artinya apa kri? Barang yang memang niyu oleh Tuhan, barang yang netam oleh Allah Ta'ala, gerasa barang yang giyu dan barang netamnya adalah nilai tinggi. Tinggi barangnya yang niyu, maka hanahan hanjahan kerja. Tinggi nilai barangnya netam, hanjahan han piyu. Kemudian juga hana sakai baca pih untuk ikuti lagi pertunjuk dan lagi hawa nafsu. Itu sikap yang pertama. Sikap yang kedua pada orangnya menghormati akan dia segala orang yang baik dan orang yang jahat. Orang gad dengan orang hana gad, bah orang nyawa santut pandangan ke. Kaget, kaget. Hana gad, hana gad. Pakai keimanan karena adalah yang gadnya pi Allah Ta'ala jo, yang hana gad juga Allah Ta'ala hana jo. Potra yang ganggap gad bah orang jahud. Orangnya yang ganggap gad, kan buatnya yang gad kau. Orang yang buat bro dan orang yang buat gad, orangnya gad di mata ke. Buat bro dengan buat gad, hana ganggap menan. Sama dengan adalah orang buat bro, orang jih gad. Tetapi adalah buat jih bro. Begitu Rasulullah dengan duduk jemaah jenazah orang Yahudi, Rasulullah adalah nebedah nedang. Ada yang sahabatnya Yahudi Nabi, ada Yahudinya yang kenyang manusia ada yang lagi. Jadi yang hargai manusia akan hormati Yahudi niku. Begitulah sikap yang dilakukan oleh baginda Nabi. Dan sifatnya adalah orangnya akan dipusakai oleh Tuhan dengan sifat kemuliaan dan karamah. Yang ke-12 pada mahabbah segala hati, seperti firman Allah Ta'ala, yaj'alu lahumur rahman wudda, menjadikan Tuhan yang rahman akan dia itu akan kekasih. Sifat yang ke-12 kemuliaan pada mahabbah pada segala hati. Orangnya adalah mikat gati, mikat sayang dengan Allah Ta'ala. Pakai keimanan, yaj'alu lahumur rahmadu wudda, tinggal yang latih yang sayang gati, gati ke Allah, gasih keputuran Allah dan gasih kepada apa yang diyu oleh Allah Ta'ala. Maka engkau lihatlah segala hati itu berperangai kasih akan dia, dan segala nafsu sekaliannya bertamian membesarkan dia dan juga memuliakan akan dia. Karenanya aturan agama ganggap rayu dan mulia, karenanya puatanya natu oleh Allah Ta'ala danggap itu rayu dan mulia. Apabila barangnya kau ganggap rayu dan mulia, tetap hana sia-siakan. Yang ke-15 berkat yang melengkapi pada tiap-tiap sesuatu daripada perkataan dan dirinya, perbuatannya, pada kainnya, hingga dibuat orang berkat akan tanah kejijikannya dan akan tempat yang duduk ia padanya sehari-hari, dan akan manusia yang berkhidmat akan dia seketika. Sifat yang ke-15 yang dijuk oleh Allah Ta'ala kelebihan, diberi oleh Allah Ta'ala satu keberkatan. Artinya barang yang dijuk han tebah membeuk pih bakkan yang merupakan rida Tuhan. Bebe yang bertemu dijuk oleh Tuhan hana red bak barang yang hana jerok dan barang yang hana merupakan senang dari rida Allah Ta'ala. Itulah yang istilah berkat. Kan kira-kira hana habis-habis, tetapi adalah meletakkan pemberian Allah Ta'ala pada tempat yang hana rugong begitu. Maka berkat yang melengkapi pada tiap-tiap sesuatu daripada perkataannya. Tutu sikret ini berdebit bak sikret nayum. Dan bertemu berkat bak dirinya pada perbuatannya. Buat yang kebubuh lewatnya bertemu berkat.
dan pada kainnya. Artinya bak tubuh tu berkat. Urang kena Aceh. Urang kena Aceh adat nengku. Lun berkawai berpulih ia rah kaki nengku. Ia rah kaki tira urang. Mana makan menan nengku culau pernah jara orang kulam ia lun. Itu kata wadingkanya kemuliaan juga Allah Taala. Sama dengan mereka berkat bak dra urang, mereka berkat bak but urang, mereka berkat bak kainnya nengku. Ija yang kau pernah pakai leurnya nam rempok keberkatan aku. Untuk takui handakui le katanya boleh jadi nyo boleh jadi kon. Terkecuali adalah urangnya kata wadingkan nyo ngana itu lain tetapi adanya nah. Begitu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam kejadian pembunuhan mengatakan Quran kan makhluk. Maka pakaian yang dipakai oleh Ahmad bin Hanbal wadda jilanya dronian dipesal oleh Imam Syafi'i. Laki tiga-tiga pakaian yang dipakai oleh Ahmad bin Hanbal bahawa dipegat dalam peraniayaan kepada kanyan. You kirim saya kelun li Ahmad bin Hanbal, dikirim ijanyan kepada Imam Syafi'i, terubah Imam Syafi'i nerah, nicok iyat, nijib, netempuh, batu-batu. Yang birayu Syafi'i itu. Yang birayu Imam Syafi'i, tapi mentang nepegat laganyan pada hari itu Syafi'i bacut dengan Ahmad bin Hanbal. Berarti keberkatan yang nabak putra baja yang kan dicol oleh Imam Syafi'i. Itu yang bagian urajah berkeri. Ija kali pernah pakai kerja ihram. Ija kali pakai kerja ihram kebah kerja kapan berkat. Kalau macam tu lebih raya lah daripadanya. Urang dia ada terima Makkah meja lele. Kepun le rah le ngami tandam. Terus kedih ada ya dengan ijanya kali kena rah ngaya tandam. Salah menurutnya ana salah. Hingga dibuat orang berkat akan tanah kejijikannya. Artinya tanah tempat gebluh banyak kira mulia. Enci tepak ya jauh. Nyo adalah leganyan ganggap tetapi menyotru tingkat adalah kepercayaan yang luar biasa. Dianggap hinan kedumpukan karenanya pemberian Allah Ta'ala nyo salah. Sehingga ada kalian kejadian-kejadian di Makkah itu banyak itu nunggu. Ada kala itu baru mau lahir Nabi. Ada kala itu pada tempat-tempat pulain yang ditup yang mandum karena nasuk kelompok manusia yang bawa bintih lemoh lahir Rasulullah. Ya lah WBO tapo keberkahan. Depan dah Bukit Safa dan Marwah cok tanah WBO tapo keberkahan aku. Nyo katalah. Maka lahirlah di Makkah ibah bekah leganyan aku. Dan akan tempatnya yang duduk, tempat duduk orangnya yang kecok berkat. Dina dan pada tempat duduknya ia padanya sehari-hari. Tiap orang hinan duduk beliau sama dengan tetruh kena jadu. Agar kena juga. Pak tawukuf di Arafah, cari depan dah hukum Rasulullah zaman. Ye Rasul. Kemudian nyo bakri menurut miyunya nengku karena nyo adalah orang yang boleh oleh Rasul. Dan tetap pada Rasul hanam demo. Dan tetap tu orangnya miyu pada Rasul. Kemudian adalah duduk ia padanya sehari-hari dan akan manusia yang berkhidmat akan dia seketika. Kau ngaurunya mentang, ngauru ayudannya nangku. Ngauru hira-hira urungnya, nganya mentang juga. Han bertemu dengan urung yang bersangkutan, ngaurung hira-hira aja mentang. Han bertemu kira-kira ngaurunya pada tempat dua urungnya mentang juga. Ini adalah merupakan satu kelebihan. Nyo kelebihannya yang berah 5 kali, ragu-ragu 5 kali ni. Dan yang ke-16 disenggerakan baginya segala bumi daripada darat dan laut hingga berkendak ia terbang di udara atau berjalan ia di atas air atau memutuskan ia akan muka segala bumi dengan terlebih kurang daripada sesaat. Di antara kemuliaan dan keramat yang dijauh oleh Allah Ta'ala kepada siraurang iaitu adalah disenggerakan baginya segala bumi daripada darat dan laut. Artinya nanggarawa baik di daratan atau di lautan, nyaw adalah nanggarawa tersebut bak urunyo neberi kekuasaan oleh Tuhan. Artinya nahak komando nengku. Kri yang kena atau jeut nengku. Kena atau jak, kena atau duk jeut. Itulah mana ji bumaunya adalah diberi hak penuh oleh urunyo jeut atau lu. Hingga berkendak ia terbang di udara, menyoperleh ke mepa jeut. Atau berjalan ia data air jeut. Mungkin gepa di udara nangku. Mungkin jak ada iya. Ubina raya urangnya nangku. Ubud nangku. Ngan pesawat sahaja nangku. Gan urangnya yang lekat-lekatnya puluhan pesawat nangku. Mana negara ni?
dengan kapanya dah yang contohnya buat yang beberayan kegahan je anak lama ke udah yang je nak mesin nak tukang bantu nak nyo memang laut nak pula amanya mati mesin kerut ya kampung mana jadi mesinnya ngayo tu halan debuh ni apa mana pagon dan cuma kena barang manawi mesin manawi ni jung di depan aku kalau lagi mesinnya nak mesin kapai deh dia kena benda isi dipegat mesin isi artinya orang pegat kapai dah pegat udip mesin harut Allah Taala nak pegat kurangnya dia lot dengan jin lebih banyak jin kan satu kanehan kan je podi game data aku itulah kira-kira nijuk Allah Subhanahu Wa Taala kepada orangnya atau berjalan ia datang air atau memutuskan ia akan segala muka segala bumi dengan terlebih kurang daripada sesaat artinya tuwiyatil ard hina wa tabolangkah kedih belah di tabolangkah boleh kiban kejak bet ada yang legenya kiban kejak naku karena nyo kendro kejak naku Allah beri naku menyemangat Allah Taala nya tukang beri menyo kebulan Muhammad ada nama Muhammad berangkat di Makkah pada ujung malam sehingga bengah katruh kena Makkah pada hari perjalanan jarak jauh baiklah yang katruh bak Sidratil Muntaha etruh Baitul Maqdis wa dan dadanya etruh menja antruh Baitul naku. Tetapi kenapa juga Rasulullah berangkat hanya dalam jangka hanatrul hajim maka Baitul Maqdis langit Sidratil Muntaha raf suhulu subuh tiba kembali di Makkah pada jim hana kira-kira waktu yang singkat katru pakai kerja tru karena Muhammad bukan berjalan Nabi Muhammad kerja pakai cit asra subhanalladzi asra dijalankan menyampi trip ya Allah kena main aku berelam sanggup aku. Jadi dengan karenanya menyaurunya nenek meli Allah Taala lebih mungkin dan lebih jelas. Yang penting puaka medeme pun beri wallahu alam. Karena inilah keramat. Tapi salah kunci keramat, kunci istidrat dan kunci mukjizat itu sama. Keramat dan mukjizat dan istidrat bekas jih satu khariqil adah. Ana barang yang hai terima lakai biasa. Diciri adat urajekeun. Mukjizat bianyan, keramat laganyan, istidrat laganyan. Cuma akan keun keramat, keun istidrat, keun mukjizat. Karena menurut Pak Lahir, menyolahi bahasanya, sikapnya, buatnya Pak Rasulullah. Dan sesudah menyatakan derawa sebagai Rasul, lalu lahir barangnya luar biasa, yusama mukjizatan. Itu mukjizat. Andai kata lahir bagi sira orang yang penuh dengan taat kepada Allah Taala dengan jauh taat karenanya tengah pegang baiknya maka barang yang luar biasa lahir bagi rohnya yang kebunan adalah karamatan. Moyo lahir ba urang bro tukang petimbang sihir pakri leganyo cije padu darah kebunan isi derajan. Itulah takalam yonan baik tangi yang kejadian tangi yang bahasa itu biat. Punya baik dia biat bak urang biasa ci urang hana mentemayang pi ada kalian buat keluar biasa de gedunya utimu belum tahu awan hana jadi ujian maka ada kalian kanya nak semayang hanya semayang yang kain keramat dan kain mukjizat wajib istidrat lurung bahasa Aceh jangankan katanya macam Firaun zaman te ya kurung kau cun baru tunong lagi tu baru terjam aku apakah keramat ba Firaun tak kalian tahu orang ji kemudian dan ibrah Nabi Musa berdedang punan berdehah laut apakah dia itu kira-kira istidrat apa dia keramat atau dia itu mukjizat tak kalan tuan Nabi Musa aku karena yang lahirnya babah Musa maka gekeun itu adalah mukjizatan karena lahirnya babah Firaun gekeunnya istidrajan jadi menyonan sebelum takui dengan tidak takui kita lihat adalah barangnya bak wajib baru menerima kesimpulan. Kemudian dan yang kedua belah itu tersungkur segala hayawan baginya daripada segala binatang yang buas dan yang liar dan yang jinak dan yang melata-lata dan mengikut akan barang perintahnya. Di antara kelebihan kepada orang yang kana lagi apa kri yaitu di antara yang bertemu kelebihan ubina binatang tunduk di bawah orangnya. Binatang buas dan binatang kleut hana kleut binatang buas hana liar binatang bisa hana leje ke jua dan jinak ngan urunyo jum-cum duhut dan bina barang datih dunia yang melita mandu murinyo adalah binatangnya yakui ditunduk kepada perintahnya rimung yu kita lain di kita sama dengan komando alam kibanya komando ya komando kibanya komando ipatih
Bek tuan-tuan pegah pat, bek tuan-tuan pegah tahu aku. Peristiwa tsunami yang kau likut adalah waktu tsunami kau melai di salah kira daripada hamba Allah kan ke peluang, kedai ke peluang aku. Kan peluang darat, peluang laut aku. Pakan tsunami tinggal orang lain peluang darat, beliau peluang laut aku. Ada peluang laut ramai orang pegah baik kenan aku dengan kedai ke peluang aku. Ada ke peluang kedai jarang orang sakai. Depannya tu hanya ya kedai po depannya apa nak itu. Itulah itu tunduk aku. Yang kai petik itu dia ditunduk. Iya hai petik berjarah baik kenal aku. Hau cintanya lain. Inilah kira-kira ji dalam bahasa ji nyok kata buat tingkat nijuk keramat Allah Subhanahu wa taala. Riwayatkan orang bahwasanya Abu Bakar Ibnu Hasan Al-Yamani mengambil kayu dengan harimau. Bahkan riwayat yang menunjukkan Abu Bakar Ibnu Hasan Al-Yamani droninya niyamita kaya lautu ngarimuang nako. Itanya dia nak hana jadi niyamita karena narimuang nako. Droninya niyamita ke alat transportasi rimuang. Pat nak kaya ngarimuang ni ya sama dengan ji tukang putunya. Itanya dapat dah dari ngegah nanci ji itanya do kamina. Pakai ke mana memang alam nako. Lagenyan tunduk binatangnya karena itu pun nyankan lawan di binatangnya nako. Karena itu pun ke lawan. Bahkan kadang-kadang cit kawan, maka anda perlu jauh nako. Tak kalan tu di Mekah nako kalau anda yang paling tahu. Kami Mekah musabah anda mikat kami tu tiadam nako. Anda mikat di Mekah kami mertuh di bayam tu musabah nak dalau anak nako. Ya anda nyentuh cocoknya mabak umlinya huwa iya. Tak. Ada kena tian apa ya kaki musabah apa ya ikan nako. Pakai cip berbah kau perut keluar takui nako. Pakai ni kira ayo. Karena ikirakan tukang ilahnya. Salah sebuah daripada kan harim melakukan penganiayaan dalam tanah harim nako. Japoh hanam pupu haitim nako. Maka teman kaya anak lihat. Idanya lalu kia dia tak empung dijem tak jalan beran tak cut nako. Maka ia clear nako. Menandrawai sini nako. Ka untuk dah buktikan dah cek nako. Mayana pernah nako jauh mata ia nako kalan. Terus mata ia hinan adalah di binai tentu tempat latihan dendera. Bunak buah nako. Ini ni laut tembu. Ia terberian nak kacang lancar orang tu. Tercok nak kacang dah jauh hijau. Hai dong aku. Hina itu leh lentra dilarang mengganggu marga satwa. Baik leh dia jauh buahnya tapi tak pusu anjir. Nak kerja tu ni aku kai depu ni. Begitulah coba dekat orangnya aku. Dan yang ke-18 memiliki akan anak kunci bumi. Maka sekira-kira barang dipalunya dengan tangannya, maka adalah baginya permandaraan. Jika menghendaki ia akan dia dan sekira-kira barang yang dipalunya. Kemudian yang ke-18 oleh Allah Taala nijuk kuringan negeri tempat rahsia dunia, tempat dah dengku. Tempat dah perda lainnya rahsia alam dunia ke depan. Menyebab katanya nijuk bakri, anak payah serpi le banyak minta kan. Kerja biaya terpi dah kena macam hino kapo nak biar terpi aku. Kan jai tak bepeng dah terpi ngejuk kena yang aku. Satu, yang kedua menyanyian tak dapat lagi dia megah ia oriel. Dengan nak batu dalam tanah mentang jadi tetap mentang. Jadi hendak piye bu ya tetapnya aku. Dia orangnya dia ke depu hendak ganggu aku. Bahkan karenalah kengannya ni kade. Maka dengan karenanya nijuk kunci oleh Allah Ta'ala. Maka nijuk kunci karena han gadah barang tempat di dalam kunci. Nijuk kunci mari barang lamari han gadah. Tajuk kunci mari terdawa dengan mari sah. Han nijuk nak. Okey han nijuk bagdai nak. Yang nijuk bagdai bapaknya nak di tanah ada bikinnya ada tetap nak. Kurinya ada perle nak. Maka inilah kira-kira nijuk oleh Allah Ta'ala perbendaharaan dunia. Maka yang menghendaki ia akan dia. Pat perlai mentang rusuk jarawai debit. Pak yang perlai mentang barangnya lunyat akan dilakukan akan merempak. Sehingga demikianlah kelebihan yang dijual Allah Subhanahu Wa Taala kepada orangnya. Maka adalah baginya mata air jika muhtaj kepadanya. Bila depannya perlai benar ia rusuk orang debit ia. Bahkan kejadian sejarah yang paling mujarab terjadinya montam-tam kan karena memang gosokan dan karena gesekan kenur dan kaki Nabi Zulkarnain.
Bak na pelu-pelu beliau biarlah mata iya. Menyahidih juga leganyan. Apakah Nabi Ismail yang Allah? Kan manusia juga. Manjih Nabi, menyajih Nabi orang lain pakai je Nabi pun Nabi je cok SK baru lain ke. Kan pun mulia je Allah Taala. Menyonyo ni cok pun mulia oleh Tuhan. Aneh. Dan barang di mana tempat duduk maka adalah hadir baginya maka adalah hadir baginya hidangan jika mengkasat ia akan dia. Pak mendang yang kepiyuh menyau perle makanan bakri terus. Hana terpena perle makanan terus kena bakri terus. Hana payah pesan, hana payah tepu kepi. Mungkin leganya ke hana payah usaha barang yang antruh bagdanya tanggap ke. Lalu kemudian adalah Sayyidah Maryam, Ummi Nabiullah Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalatu wassalam, semasa dunia mendang kecil yang satu dijaga adalah nepapah le Nabi Zakaria. Kentip dunia nekebah dalam tempat dalam mihrab. Dijaga le doa benar sira keluarganya agam untuk hira-hira Baitul Muqaddas, lalu lahirlah urinang puasa Quran walaisa zakaru kal unsa. Yang lelaki ya Allah agam tapi kan apa hinang biarlah nekebah Sayyidah Maryam pada tempat. Tapi pakai bentuk beliau itulah manusia biasa. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria wajada indaha rizqa. Tiap urau dia kunjung dia tamang ke nama tempat yang nekebah iaitu Sayyidah Maryam, tiap urau kana rezeki hidangan. Kana makanan, kana minuman, kana hidangan. Tanya min aina hadzalik? Panenya saja anda kadang urang lain jajuk lang kamar ke. Jawab min indillah. Yang tanda keramat itu. Tanda keramat itu. Yang adalah Sayyidah Maryam ke Rasul, ke Nabi, ke Abu Bakar. Manusia biasa. Dan adalah rezeki yang dijauh oleh Allah Ta'ala kepada orangnya. Hanajit sebuah kesulitan dan hanajit sebuah memang yang susah. Dan yang ke-11, ke-19, menjadi penghulu ikutan orang dan beroleh kemegahan atas bab Tuhan yang mulia, maka menjadikan makhluk wasilah kepada Allah Ta'ala dengan berkhidmat akan dia dan segera sampai segala hajat kepada Allah Ta'ala dengan sebab kemegahannya dan berkatnya. Di antara kemuliaan yang dijauh oleh Allah Ta'ala di alam dunia, yaitu yang kurang belah orangnya adalah dia ke penghulu ikutan panutan umat dalam dunia. Kemudian karena dunia ji kepenutan umat dan beroleh kemegahan adalah nilai bernyopi nilai indah, bahawa indah atas bab Tuhan. Artinya dalam penilaian Allah Ta'ala, di dalam penilaian Allah Ta'ala, dalam pintu menuju Allah, orangnya adalah orang mulia. Mengingat orangnya orang yang mulia di mata Allah dan mulia dalam berjalan kepada Allah Ta'ala soalnya, maka menjadikan makhluk wasilah kepada Allah Ta'ala. Maka li manusia biasa pegat orangnya cok ke wasilah dengan berkat Tengku Pulin, dengan berkat Syekh Pulin, dengan berkat Tengku Pulan, pegat wasilah. Pakiban bentuk dengan berkhidmat akan dia dan segera sampai segala hajat kepada Allah Ta'ala dengan sebab kemegahan dan dengan sebab keberkatan. Tetapi adalah kentajak pada tempat mulianya tempatnya lalu yang gonyan petru bah Allah Ta'ala. Tetapi menyebut-nyebut nama orangnya adalah dengan nama-nama orang yang jauh-jauh bah Allah Ta'ala. Dengan tersebut-sebut nama tersebut Allah Ta'ala akan senangi, bahkan karena orangnya orang yang disayang oleh Allah Ta'ala. Yang terakhir yang ke-20, mustajab akan doa itu kepada Allah Ta'ala. Maka tiada memohonkan ia kepada Allah akan sesuatu jua pun, malingkan manugerahi ia akan dia. Pegadang yang neputibit suara alam babah dan doa Allah, Allah akan tetap menerima dan hana tulah. Dan tiada memohonkan ia akan syafaat bagi seorang hana lelaki bantu liurnya kepada Allah Ta'ala ayat hangku bantu, malingkan disyafaatkan akan dia oleh Allah Ta'ala. Soalnya lelaki pertolongan liurnya oleh Allah Ta'ala ayat hangku bantu ji, cin bantu oleh Allah Ta'ala. Dan jikalau bersempah ia atas Allah Ta'ala, niscaya melepaskan Allah Ta'ala akan sempahnya dengan barang kehendaknya hingga bahwasanya setengah daripada mereka itu orang yang mengisyaratkan kepada jabal, niscaya hilang ia daripada tempatnya. Kemudian keberkatan dunia bila nak sempah dengan Allah Ta'ala, orangnya hanya berkenang sempah di Tuhan. Makna nak sempah dengan Allah Ta'ala hanya berkenang sempah, gedanya tak sempah dengan Tuhan payah bu khafarah menyo mukhalafah.
Demi Allah pulen nengku nyan pasti terus menyokal kemanan han mukhalafah demi Allah lun halu beget pasti han larangan. Kemudian Allah sempah kurangnya hai kenang, dan kemudian kadang-kadang bila isyarah kepada jabal ke bukit nisya hilang ia daripadanya. Bukit tengah tedang nyok ngejaro iplung nengku. Ia tengah hilen nyok ngejaro tedang nengku. Maka tiada berkendak ia kepada meminta dengan lidah. Tapi berkecil muada dengan isyarah mentang bisa jadi Allah membantu. Dan jikalau terlintas dengan hatinya sesuatu mesti mentang berhati nisya hasil ia, maka tiada berkendak ia kepada isyarat dengan tangannya. Maka kecil kiban yang hasrat hati kata tingkat makam wali si nyo urunyo adalah makam yang tertinggi. Puncai adalah makam penyebab yang kari ikut. Nyo adalah paling dan paling syut daripada 20 buah keramat dalam dunia. Nyokeh yang dijuk di Allah Ta'ala kepada orang tersebut. Kemudian yang menyangkut dengan kelebihan di alam yang kedua, tentu nak 20 nya akan dekat ke kajianan ke karenanya hanali hukum sebut ke kau sejarah kan ke dan yang nyo menau kamu tulis menau ya berakan ke kiban dan analisa ke karena sejarah lahir Rasulullah orang Senin. Kemudian tak berah cuka baik orang Senin rasa saya wakil anjir tetap Senin ke je kemudian khidmat yang gimana? Kemudian khidmat kepada Allah yang mengharapkan ya kita mau disebut raja disebut ya betul ya. Katanya dalam berubudiyah kepada Allah Ta'ala dua buah sifat. Di satu sisi sifat raja mengharap, dan yang kedua sifat khauf adalah ia putra yang teraja dan putra yang takut. Yang terharap putra, yang tertakut putra. Yang tertakut adalah lagi ni hana penuh hadap. Lagi ni hana penuh. Seharusnya pakri lagainya niu perintah, lagainya dapat buat. Ia takut. Paku ia takut hana penuh lagi adab. Munyonyo tak pertimbang bantai panjang usaha tu. Hana piyuh-piyuh temakut. Pakan karena temakut, karena katanya tukang kirim urang-kurang. Ada barang kaduk tak usahakan bersempurna, han sempurna karena adalah yang lakukan urang terbatas. Lain yang kedua, benar sifat kedua untuk alat bantu raja sangat mengharapkan ada pihurung Allah Ta'ala tetap hanatullah. Bahkan kajian hanatullah oleh Allah Ta'ala kan memandang kepada Allah Ta'ala zat yang sempurna, zat yang kreatif, tetapi memandang kepada Allah Ta'ala sifat pengasih dan penyayang. Bahkan karena kekuatan dan kemampuannya pada diri manusia itu adalah memang karena kebah oleh Tuhan. Nyonan sifat khauf dan sifat raja dalam berlawanan dengan putra yang nama nak anak berlawanan Allah nak ya masalah salat pada cara ahwalu ahwalu betul jadi jangan kau kita mau pasang dan detik hai damang dalam makna salat dua. Salatun fi lugha adalah doa. Yang gekeun sembahyang menyoba istilah bahasa doa. Yang gekeun sembahyang menyoba pada istilah syarak aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Yang ditanya yang adalah rukun qauli, rukun fi'li. Tak mulai dengan takbir, tak sudahi dengan salim. Sedangkan adalah tertibkan dalam rukun qauli dan kan dalam rukun fi'li. Menyamanan hai damang dalam pertanyaan aku. Dikitanya yang gayu pun adalah yang gayu pegat aqwalun dan yang gayu pegat af'alun. Cuma cara pegat aqwalun dan cara pegat af'alun adalah itu pegah pengertian salat. Tetapi adalah pengertian salatnya kiban salat pegah Nabi idza kuntum ila salati fakabbir summa qra' ma tayassara minal Quran.
sumarka summa menyoka tanah semayang bila semayang kata depu menawa rukun hingga aqwalun wa afalun kata tanah semayang berkeri maka pun tata kebi lihnya tak baca Fatihah alihnya tak rukun alihnya bauyung alihnya baru tak salim. Jadi dalam hadis tersebut mengikat dengan pengertian aqwalun yang bawa tertib yang kemudian mengerau ini. Jadi tertib ke rukun fi'li, ke rukun qauli, ke rukun qalbi. Tetapi puji tertib ini adalah rukun yang hasil daripada memenuhi aqwalun. Pengaturan qaulun dan pengaturan fi'lun kiban tertibun adalah menempuh gerawai. Kan kasat anda tidak malam semayang. Yang adalah kapugat kasatnya ke dia semayang. Kasat adalah kapugat rincian ni. Karena kasat itu rincian ni. Karena ni kasdu syai'in. Ya, itu kaifiat. Yang kedua Muhtadamatun bitakbiri kaifiat. Yang kan muhtadamatun bitakbiri adalah itu merupakan rukun semayang. Karena aqwalun wa af'alun rukun. Muhtadamatun itu syarat. Kan muhtadamatun makna semayang yang kan. Ta'rif semayang aqwalun wa af'alun. Habis. Muhtadamatun bitakbir wa muhtadamatun bitaslim nya ka syarat tu mah. Yang menunjukkan kaifiat. Kasat ta'rif, kasat penan kasat dan tertib itu mengenai kaifiat. Sudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma naddim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alamil faqri wa dhulli wa'simna minal bala'i wal waba'i wa min syururil a'da'i wa syayatin wa nafsil ammarati bisu'i ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.